Salam sejahtera bagimu, Amang Inang, saudara-saudariku yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baik. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Demikian firman Tuhan. Memikul salib bukan memikul gengsi. Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah di pinggiran Jakarta, kita sebut saja namanya Merwald, yang baru membeli sebuah mobil SUV. Suatu minggu, dia sengaja memarkir mobilnya tepat di depan pintu masuk gereja. Memblokir jalan hanya supaya semua orang melihat kesuksesannya. Saat bersalaman di koridor, seorang situasi menyuntak menegurnya dengan lembut, "Abang Merwald, tolong dipindahkan dulu mobilnya, menghalangi jalan jemaat lain yang mau lewat. Nanti urusannya jadi macet." Dengan nada yang membusung dan suara yang menggelegar, khas dari seorang Batak, Abang Merwald tadi menjawab, "Sintua, orang Batak itu tidak pernah takut memikul beban berat. Jangankan cuma memindahkan mobil, memikul beban hidup yang berat pun saya siap demi berkat Tuhan ini." Selesai ibadah, Amang Merwald keluar dengan gagah hendak pulang. Namun dia mendapati mobil SUV-nya sudah diderek oleh Dinas Perhubungan karena parkir sembarangan. Ketika dia panik dan berteriak protes, Sintu yang tadi melihatnya hanya tersenyum sambil berbisik, "Amang, katanya tadi siap memikul beban berat. Itu, silakan dipikul mobilnya sampai ke tempat penampungan dishub. Ternyata yang berat bukan mobilnya ya, Amang, tapi gengsinya." Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa artinya menyangkal diri dan memikul salib? Seringkali kita seperti Amang Merwald tadi. Kita sering salah mengartikan apa itu beban, apa itu salib. Markus 8 ayat 34 berkata, Yesus memberikan syarat yang sangat radikal untuk mengikut dia, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Menyangkal diri artinya bukan kita yang menghukum diri kita atau merendahkan diri secara berlebihan. Menyangkal diri berarti tidak pada ego, tidak pada keinginan menjadi pusat perhatian. Dan berkata, "Ya Tuhan, kehendak-Mu lah." Yang kedua, memikul salib. Di zaman Yesus, salib bukanlah perhiasan yang baik. Seperti sekarang digantung di leher, dibuat jadi tato, dan perhiasan lainnya. Salib adalah alat hukuman mati yang memalukan. Memikul salib berarti kesiapan untuk menanggung konsekuensi, penderitaan, bahkan hilangnya hak demi kesetiaan pada kebenaran Kristus. Amang yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus tidak pernah menjanjikan jalan orang Kristen, jalan yang bertaburan dengan mudah tanpa hambatan. Iringan Yesus itu gratis, tetapi mengikut Dia menuntut seluruh hidup kita. Hari ini, di masa ini, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, saya diingatkan sebagai pengkhotbah, godaan terbesar saya adalah menjual Injil. Injil menjadi murah. Injil hanya bisa berbicara soal berkat, kesehatan, kesuksesan, seperti Injil kemakmuran. Firman Tuhan ini mengingatkan saya secara pribadi, apakah saya sudah mengikul salib dan justru atau sedang mencari panggung dan kenyamanan di atas mimbar. Firman ini mengingatkan saya kembali bahwa melayani bukan tentang seberapa hebat orang berkhotbah. Walaupun khotbah itu sulit sekali. Tetapi seberapa siap saya patah hati demi jiwa yang terhilang. Kita lihat di kota Jakarta, salib kita seringkali digantikan dengan gengsi.
Kita bertarung demi status sosial, rumah yang baik, dan pengakuan orang lain. Firman Tuhan ini menjadi sangat dekat ketika Yesus mengatakan sekali lagi, lepaskan topeng kepalsuan itu, biarlah kita memikul salib ini dengan berkata, biarlah kamu menjadi orang yang jujur di tempat orang yang tidak jujur. Biarlah menjadi orang setia di saat orang lain tidak setia. Berani hidup sederhana dan berbagi di tengah tuntutan yang hidup konsumtif. Dan mari membangun persekutuan firman ini dengan efektif, di mana kita membutuhkan perpaduan hidup yang bersyukur, hidup sederhana, dan mengatakan kepada generasi muda bahwa mereka adalah milik Tuhan. Akhirnya kita diingatkan cerita awal tadi, ketika seorang penarik angkot di Jakarta yang hidupnya sangat pas-pasan, tetapi dia dikenal dengan sangat setia, dia melayani dan dia adalah sintua di gereja tadi. Suatu hari seorang pemuda gereja yang sukses melihat Amang Sintua itu sedang menolong angkotnya yang mogok di tengah banjir Jakarta. Pemuda itu berkata, Amang, kasihan sekali saya lihat Amang. Sudah tua, hidup susah, narik angkot, mogok lagi. Tetapi masih sibuk melayani di gereja. Apa Amang tidak merasa ini salib hidup yang terlalu berat buat Amang? Kapan berkatnya datang Amang? Amang Simanjuntak yang juga ada di awal tadi, ketika dia menyeka keringatnya, tersenyum dengan sangat tulus. Dia tidak bisa membeli dengan uang senyuman yang baik, tapi dia melakukannya. Dia berkata kepada pemuda yang mengatakan itu, Amang, angkot mogok ini bukan salib. Ini cuma mesin tua yang kurang oli. Hidup pas-pasan juga bukan salib. Ini cuma proses dunia. Kamu tahu apa salibku yang sebenarnya? Pemuda itu bingung. Dan akhirnya dia katakan, salibku adalah setiap hari aku harus menolak tawaran untuk mencopet, menipu penumpang, untuk menjadi sombong. Salibku adalah ketika aku memilih untuk tetap tersenyum, mendoakan orang yang memaki angkotku di tengah jalan. Dan angkot yang mogok ini bisa didorong pakai tenaga, tetapi menjaga hati agar tetap bersih di kota ini. Itulah kuasa salib Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, boleh akhiri renungan pagi ini. Ingatlah bahwa salib adalah cara kita untuk tetap setia kepada Tuhan, dan kita mengatakan kita tetap dimampukan oleh Tuhan di tengah-tengah kompetisi yang tidak sehat, di antara beban yang begitu berat sekali, di antara banyak orang yang berbeda kesuksesannya, dan di cara orang melihat orang lain. Mari letakkan beban gengsi itu di kaki salib Yesus dan katakan, aku butuh Tuhan untuk menguatkan hari-hariku. Dan percayalah Tuhan memampukanmu, menguatkanmu dikala kamu sedang bekerja, berjuang di pendidikan, bahkan berjuang untuk sembuh dari sakit. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan. Tolonglah kami Tuhan untuk tidak berhenti melihat hidup kami hari ini dari cara kami melihat seperti biasa. Biarlah roh Tuhan menolong kami untuk mengatakan kepada banyak orang bahwa salib kami sebenarnya adalah menolak untuk melakukan kejahatan di saat penderitaan dan beban itu datang. Terpujilah Kristus yang menolong kami. Kami berdoa. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai-mu. Amin.